Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 166-170 meter tinggi. Dia adalah generasi kedua yang kaya, bos dari sebuah perusahaan besar. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan, tapi dia sangat peduli padanya. Apa yang dia kejar? Sania Dingeli tidak ingin mengira Hudson Yin menyukainya secara narsis. Meskipun sikap Hudson Yin hangat, Sania Dingeli dapat merasakan bahwa cara dia memandangnya sederhana, bahkan sedikit menjilat. Ini bahkan lebih aneh lagi. Apa yang dia lakukan hingga membuat Hudson Yin mengambil hati padanya? Mungkinkah dia begitu sopan padanya hanya demi pertunjukan? Namun, tidak nyaman menanyakan pertanyaan seperti itu. Sania Dingeli hanya bisa mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus lebih memperhatikan sikap Hudson Yin di masa depan. Dia harus mencari tahu apa yang diinginkannya darinya. Kalau tidak, dia akan selalu menganggapnya aneh. Hudson Yin juga memperhatikan bahwa Sania Dingeli dan Zara Xavier curiga dengan sikapnya. Dia tersenyum canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, kalau begitu cepat pergi. Ambil lebih banyak foto indah dan promosikan pertunjukannya. Hudson Yin berpikir bahwa dia tidak peduli. Bagaimanapun, Henry Sword baru saja menelepon dan mengatakan dia akan datang untuk menonton rekaman pertunjukan. Dia masih harus menghibur iblis ini untuk sementara waktu. Adapun masalah antara dia dan Sania Dingeli, dia akan menyerahkannya pada mereka berdua. Selama dia merawat Sania Dingeli dengan baik dan merekam pertunjukannya, semuanya akan baik-baik saja. Sania Dingeli tersenyum sopan dan pergi bersama orang-orangnya. Fotografer yang terdiam selama ini, akhirnya menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Sania Dingeli dengan suara pelan. Maafkan aku, Suster San. Itu semua salahku karena tidak melindungi gaun itu dengan benar. Itu sebabnya Tirsha Chen menginjaknya. Sania Dingeli menggelengkan kepalanya dengan murah hati. Kamu tidak perlu meminta maaf. Jika Tirsha Chen ingin menimbulkan masalah bagiku, tidak peduli seberapa baik kamu melindungiku, dia dapat menemukan alasan lain. Fotografer itu mengangguk dan mengangkat kameranya untuk memberi isyarat. Saat saya melihat pemandangan kacau tadi, Tirsha Chen tidak memperhatikan saya, jadi saya menyalakan kamera dan merekam seluruh prosesnya. Saudari Sania, jangan khawatir. Meski dia masih ingin mempermasalahkan masalah ini di masa depan, kami punya bukti. Masalahnya sudah jelas. Dialah yang pertama kali memprovokasimu. Saya juga mencatat apa yang dia katakan. Sania Dingeli menghentikan langkahnya dan menatap fotografer itu dengan heran. Kamu merekamnya. Kamu. Zara Xavier menepuk fotografer itu dengan penuh semangat. Tidak buruk. Kamu bereaksi begitu cepat. Fotografer itu tersenyum malu-malu. Saya juga tidak bisa banyak membantu. Saya hanya berpikir akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan beberapa bukti. Itu bukan salah kami, jadi mengapa orang yang tidak tahu malu itu harus menindas kami? Sania Dingeli tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus sekali. Saya tidak berharap Anda merekamnya. Saya bahkan tidak memikirkan metode ini. Xiao Liu juga memuji, baru saja, Zara Xavier mengatakan bahwa semua dewa di studio berkumpul. Saya tidak mempercayainya. Dari kelihatannya, pembagian kerja terlihat jelas. Dengan saudari Sania yang memimpin untuk menundukkan Tirsha Chen, dan Zara Xavier menyerang dari samping, ada dukungan untuk melindungi bukti. Itu tidak sederhana. Zara Xavier mengangkat kepalanya dengan bangga. Tentu saja. Kami adalah tim muda, dan otak kami bekerja cepat. Kami berspesialisasi dalam menangani orang-orang seperti itu. Sania Dingeli menepuk Zara Xavier. Pelankan suaramu. Apakah kamu belum cukup berdebat? Juru kamera berkata, dia tahu bagaimana bertindak menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Orang lain mungkin tidak dapat mendengar apa yang terjadi dari jauh, tapi video saya ini adalah sudut pertama. Saya telah merekam bagaimana dia meminta bantuan dan bertindak menyedihkan. Jika ini dirilis, Tirsha Chen tidak akan bisa membantah. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa melepaskan label wanita, teh hijau. Ini mungkin salah satu keuntungan menjadi anak muda. Mereka cukup berani untuk mengatakan kebenaran dan jujur serta manis. Sania Dingeli mengangguk dengan puas, baiklah, tapi kalian masih harus lebih berhati-hati di depan umum. Simpan videonya dengan baik. Kita belum perlu mengambil inisiatif untuk memulai perang di internet. Jika Tirsha Chen tahu dia dalam masalah dan mundur, semua orang akan senang. Jika dia masih belum mengerti, video ini akan berguna.
Tiga lainnya menganggukkan kepala. Setelah mengalami episode kecil seperti itu, Sania Dingeli menjadi lebih tenang. Kembalinya dia mungkin telah menghancurkan impian indah banyak orang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama dia tidak jatuh, orang-orang itu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Keyakinan yang selalu dimiliki Sania Dingeli. Zara Xavier juga merasakan hal yang sama. Dia bergumam, cepat, ambil foto Suster Sun. Aura Sister Sun hari ini lebih dari 1,8 meter. Biarkan mereka yang masih ingin menimbulkan masalah seperti Tirsha Chen melihat betapa sebenarnya ratu itu. Bab 167. Pemandangan di matanya. Fotografer dengan cepat berjongkok di tanah dan membimbing Sania Dingeli untuk membuat pose yang berbeda. Semakin banyak dia meminumnya, dia menjadi semakin energik. Tempat yang ditemukan Xiao Liu sempurna. Jendela terang dari lantai ke langit-langit memungkinkan sinar matahari melewati hutan di luar. Sinar matahari yang lembut menyinari kaca ke dalam ruangan dan ke tubuh Sania Dingeli. Pantulan kulit Sania Dingeli berkilau, seolah-olah sinar matahari menari-nari di tubuhnya. Dia mengenakan gaun buntut ikan hijau yang selaras dengan hutan di belakangnya. Sangat enak dipandang. Ekspresi Sania Dingeli acuh tak acuh. Kadang-kadang, dia menunjukkan senyuman. Seiring dengan gaya gaunnya, keseluruhan tubuhnya juga anggun. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang familiar. Fotografer terus membimbingnya. Saudari Sania, miringkan kepalamu sedikit lagi. Bisakah Anda memberi saya profil sampingnya? Cantik. Satu tembakan lagi. Lihat ke arah Suster Zhao. Zara Xavier mengangkat papan reflektif dan memandang Sania Dingeli dengan hati-hati. Senyuman di wajahnya hampir meluap. Di sore yang hangat, jendela setinggi langit-langit yang terang, sinar matahari yang lembut, dan keindahan di depan jendela memanjakan mata. Zara Xavier terpesona dengan pemandangan itu. Namun pemandangan indah itu tak hanya disaksikan oleh 3 orang yang hadir. Sesosok berdiri lama tidak jauh dari jendela dari lantai ke langit-langit. Sosoknya tinggi dan tegap, namun ia sengaja berdiri di tepi tembok, memperlihatkan hanya separuh tubuhnya. Dia melihat ke arah pengambilan gambar Sania Dingeli dari jauh. Henry Sword mengenakan setelan sederhana yang dibuat khusus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia berkulit hitam. Untuk menyembunyikan dirinya, dia bahkan memakai kacamata hitam. Di sudut yang begitu hangat, dia tampak agak tidak pada tempatnya. Namun, Henry Sword memiliki bahu lebar dan pinggang sempit. Kakinya sangat panjang, dan sosoknya sebanding dengan model pria. Dia mengenakan kacamata hitam, memperlihatkan garis rahangnya yang tajam. Seluruh dirinya memancarkan aura mulia dan menunjukkan rasa jarak dari orang asing. Namun, orang seperti ini berdiri di sudut tembok dan memandang Sania Dingeli tidak jauh dari sana. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Henry Sword merasa seperti orang luar yang tidak sengaja memasuki dunia dongeng. Wanita itu dikelilingi oleh sinar matahari, dan kehangatannya agak menyilaukan. Dia tersenyum, dan matanya bergerak seolah-olah dia memiliki kail kecil yang bisa merayu jiwa orang kapan saja dan di mana saja. Dia tidak tega mengganggunya, jadi dia hanya bisa melihat dari samping. Dia ingin mendekati kehangatan itu, tapi dia takut. Henry Sword tidak pernah mengira bahwa dia adalah orang yang sok. Sebaliknya, ia harus menjadi orang yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai dan menguasai. Namun, saat ini, dia tiba-tiba sepertinya mengerti apa yang dimaksud dengan menginginkan sesuatu tetapi takut kehilangannya. Dia ada di sana, tapi dia hanya ingin melihat dari jauh. Ia khawatir jika terlalu dekat, tanpa sengaja ia akan menghancurkan kehangatan yang seindah menenggelamkan seseorang. Sebaliknya, fotografer ingin Sania Dingeli lebih dekat dengan jendela dari lantai ke langit-langit dan lebih banyak berinteraksi dengan pemandangan di luar dan sinar matahari. Dia bertanya padanya dengan penuh perhatian. Saudari Sania, apakah kamu takut ketinggian? Bisakah kamu mendekat ke jendela? Sania Dingeli dengan gagah mengangkat alisnya. Saya tidak takut. Saya paling suka pergi ke taman hiburan dan naik roller coaster. Xiao Liu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Saudari Sania, apa menyenangkannya hal semacam itu? Menakutkan sekali. Sania Dingeli tersenyum. Kamu tidak mengerti. Rasanya seperti aku terbang. Sania Dingeli perlahan berjalan menuju jendela dan menutup matanya. Saat dia merasakan sinar matahari menyinari wajahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Itulah perasaan kebebasan. Fotografer mengambil beberapa gambar berturut-turut. Ya, itulah perasaannya. Itu begitu indah.
Sania Dingeli membuka matanya dan melihat pemandangan indah di luar jendela. Seolah-olah dia telah menyatu dengan cahaya dan bayangan. Seolah-olah dia akan terbang kembali ke hutan pada saat berikutnya. Itu sangat indah sehingga tidak nyata. Sania Dingeli sedang melihat pemandangan. Di saat yang sama, dia menjadi pemandangan terindah di mata Henry Sword. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Sania Dingeli di acara perhiasan. Selama periode ini, Henry Sword hanya melihat informasi Sania Dingeli di internet. Meski Henry Sword tidak mengurangi ketertarikannya pada Sania Dingeli hanya dengan melihat foto dan videonya, namun saat Sania Dingeli muncul di hadapannya, dampak dan kejutan semacam ini tetap memberinya banyak kejutan. Ini adalah pertama kalinya Henry Sword menjaga kesegaran dan semangat seorang wanita begitu lama. Ia tak segan-segan menghabiskan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pekerjaannya agar bisa ikut serta dalam rekaman secepatnya. Ekspresi Henry Sword sedikit rileks. Ujung lidahnya menyentuh pipinya. Saat ini, dia yakin ingin merangkul sinar matahari ini. Dengan alasan untuk melindungi benda indah ini agar tidak rusak, dia mencoba berbaur, memeluknya, dan membiarkan sinar matahari ini menjadi miliknya sepenuhnya. Bab 168. Untuk menarik perhatian. Sania Dingeli tak terkendali di depan kamera, memancarkan pesona. Penampilannya yang cerah dan cantik menarik hati semua orang yang hadir. Siapa yang tidak ingin melihat hal-hal indah? Setelah beberapa saat, Sania Dingeli menjadi sedikit lelah. Dia merapikan rambut panjangnya, mengambil air hangat dari Zara Xavier, dan menyesapnya. Zara Xavier mendekat ke arah fotografer. Bagaimana itu? Efeknya lumayan bagus kan? Fotografer itu berseri-seri dengan gembira. Tidak hanya itu cukup bagus. Sungguh menakjubkan. Saya bahkan tidak perlu melakukan banyak retouching. Kondisi saudari Sania tidak ada duanya. Saya membuat keputusan yang tepat dengan datang ke sini. Untuk dapat mengambil foto seperti itu setiap hari. Itu memuaskan. Zara Xavier merasa tersanjung. Itu benar. Fotografer yang mengambil poster tadi memuji Suster San. Saya sudah merasa bahwa popularitas saudari Sania akan melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pertunjukan itu ditayangkan. Setelah mengatakan itu, Zara Xavier menjadi sedikit khawatir lagi. Tidak, aku harus bersiap terlebih dahulu. Bagaimana jika popularitas saudari Sania begitu tinggi sehingga orang-orang seperti Tirsha Chen, yang tidak tahan melihat sisi baik saudari Sania, akan menimbulkan masalah dengan cara yang membingungkan. Saya harus membuat rencana darurat. Sania Dingeli berdiri di samping dan mengedipkan matanya dengan puas. Dia memandang Zara Xavier seperti anak yang penurut. Dia tampak tidak berbahaya, tapi matanya berkedip-kedip dengan cahaya licik. Kekhawatiran Zara Xavier akan terjadi. Namun, Sania Dingeli tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Jika dia memikirkan hal-hal yang tidak terjadi secara berlebihan, itu hanya akan menjadi masalah yang tidak perlu. Paling tidak, dia harus menghadapi apapun yang menghadangnya. Zara Xavier melihat ekspresi Sania Dingeli dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudari Sania adalah teladan dalam segala hal kecuali dia tidak berjuang untuk apapun. Selama orang lain tidak memprovokasi dia, saudari Sania selalu bersikeras untuk bersikap baik kepada orang lain. Dia tidak pernah mau mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain. Untungnya, setelah mengalami apa yang terjadi pada Wanson Dingeli dan yang lainnya, dia belajar untuk melawan. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Saat mereka berdiskusi, Hudson Yin datang dan bertanya, Guru Sania Dingeli. Sania Dingeli sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Direktur Yin, jangan panggil saya seperti itu. Hudson Yin tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mengundang Anda pergi dan merekam. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah selesai syuting? Sania Dingeli mengangkat ujung gaunnya dan berkata sambil berjalan, saya sudah selesai syuting. Apakah sudah waktunya? Kami terlalu asyik syuting dan tidak menyadarinya. Ayo cepat. Hudson Yin mengedipkan mata dan berkata, sebenarnya ini belum waktunya. Saya ingin Anda memeriksa posisi kamera lebih awal sehingga kami dapat menyesuaikannya tepat waktu dan menjamin Anda akan terlihat cantik. Karena ini adalah rekaman variety show tertutup, syuting dilakukan sepanjang hari. Oleh karena itu, setiap instruktur akan ditugaskan ke kelompok tindak lanjut yang bertanggung jawab mencatat aktivitas yang biasa dilakukan instruktur. Artis-artis berbakat itu akan dibagi ke dalam asrama, kelompok tindak lanjut akan mencatat pelatihan dan kehidupan sehari-hari mereka. Model ini akan lebih menyenangkan.
Seperti Departemen Pengasuhan, ini akan memungkinkan penonton untuk melihat artis berbakat belajar dan berkembang terus-menerus sejak hari pertama rekaman. Di bawah pelatihan beberapa instruktur, mereka secara bertahap akan menjadi artis yang berkualitas dan debut. Tugas para artis berbakat ini tidak hanya tampil di atas panggung tetapi juga mengandalkan penampilan mereka yang biasa untuk membuat lebih banyak penonton menyukai mereka. Untungnya, dalam setiap putaran pemungutan suara, mereka memperoleh lebih banyak suara, hanya 9 orang dengan suara tertinggi yang bisa debut. Ini bukanlah tantangan kecil bagi para artis pertunjukan bakat. Awalnya ada sekitar 100 orang, jadi bagaimana mereka bisa menonjol di antara 100 orang ini? Bagaimana mereka bisa membuat penonton segera menyadarinya dengan mendapatkan lebih banyak cuplikan dan menyimpannya dalam proyeksi di akhir siaran? Ada banyak pengetahuan dalam hal ini. Bagi yang datang untuk mengikuti ajang pencarian bakat, siapa yang berani bilang tidak punya ambisi? Untuk debut mereka, segala macam perilaku yang menarik akan muncul. Setiap orang akan mengandalkan kemampuannya untuk melihat siapa yang dapat naik ke atas. Ini merupakan daya tarik yang besar. Apalagi, melayani penonton tak lagi semudah dulu. Banyak variety show dan drama TV yang sudah memanjakan selera penontonnya. Menampilkan terlalu banyak dengan sengaja justru akan menyebabkan mereka kehilangan minat. Hanya daya tarik yang tersembunyi dan nyata yang akan menggairahkan mereka karena mereka terus menampilkan pertunjukan bagus di pikiran mereka. Oleh karena itu, ada pepatah di industri bahwa tidak mungkin berpartisipasi dalam variety show tanpa kemampuan akting. Banyak tindakan yang tampak biasa-biasa saja dan mengelak mungkin merupakan sudut dan garis yang telah direncanakan dengan cermat oleh pihak-pihak yang terlibat. Wajah tersenyum dan pertengkaran di depan kamera mungkin juga menjadi naskah yang sempat dibicarakan beberapa orang. Ini juga mengapa Hudson Yin mengkhawatirkan reputasi Sania Dingley dan langsung mengirim Xiao Liu untuk mengawasinya. Bab 169. Penghancuran rahasia Raja Iblis. Itu bukan hanya karena anak laki-laki itu tampan dan takut terlibat masalah dengan Sania Dingley. Lebih penting lagi, Sania Dingley mungkin tidak memiliki pemikiran apapun, tetapi jika salah satu anak laki-laki yang dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan tidak dapat memikirkan semuanya dengan matang, target dari hype tersebut ditetapkan pada Sania Dingley. Jika mereka terburu-buru melakukan sesuatu yang buruk dan ingin mengandalkan Sania Dingley untuk menarik perhatian, itu akan menjadi hal yang buruk. Tidak hanya sulit menjelaskan sisi Henry Sword, tetapi juga sangat tidak sopan kepada Sania Dingley. Oleh karena itu, mengatur kelompok tindak lanjut di sekitar para pelatih adalah dengan mencatat rutinitas dan pengajaran sehari-hari para pelatih. Hal ini juga untuk memastikan para pelatih dapat dilindungi oleh penonton agar tidak diganggu oleh artis pertunjukan bakat. Namun, jika seorang pelatih ingin menghubungi seseorang secara pribadi, hanya bisa dikatakan tidak ada batasan untuk hype tersebut. Hudson Yin secara khusus menugaskan Sania Dingley, direktur tindak lanjut paling profesional. Demikian pula, dia telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah dan memastikan bahwa lingkungan kerja Sania Dingley selama 2 bulan terakhir ini murni dan indah. Sania Dingley pergi dengan anggun seperti kupu-kupu dengan sepatu hak tingginya. Xiao Liu, Zara Xavier, dan juru kamera mengikuti di belakang untuk menjaganya. Hudson Yin melihat ke belakang Sania Dingley dan yang lainnya dan menghela nafas lega. Dia sangat khawatir. Untuk memastikan acara tersebut disiarkan dengan lancar, dia mengalami banyak kesulitan untuk menstabilkan Sania Dingley, seorang tamu dengan popularitasnya dan iblis di belakangnya, yang telah berinvestasi untuk menjadi Henry Sword. Setelah memikirkannya, dia telah membuat banyak pengaturan. Seharusnya tidak ada masalah. Hudson Yin tersenyum percaya diri. Eyo, di mana lagi dunia bisa menemukan bos yang serius dan bertanggung jawab seperti dia? Saat Hudson Yin hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok hitam tidak jauh darinya. Dia melebarkan matanya dan menoleh untuk melihat, berteriak kaget, "Siang. Mustahil. Bagaimana kabarmu?" Sania Dingley pergi, dan Henry Sword tidak lagi bersembunyi. Dia berdiri sendirian dan tampan tidak jauh dari situ. Hudson Yin sepertinya menemukan gosip besar. Dia memandang Henry Sword, lalu melihat ke arah kiri Sania Dingley, wajahnya penuh kegembiraan. "Tidak mungkin. Apakah aku mengganggu kencanmu tadi?" "Lumayan, Elder Sword. Kamu berpura-pura menjadi misterius bagiku dan menyelinap mencari Sania Dingley. Sania Dingley adalah salah satu dari kita. Kenapa dia begitu tenang sekarang? Apakah ini pengembangan diri seorang ratu film?" Sudut mulut Henry Sword bergerak-gerak. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia tidak melihatku."
Wajah Hudson Yin bingung, saya tidak mengatakan ini, tapi apa yang Anda coba lakukan? Apa hubungan kalian berdua? Ini membuatku penasaran. Saat ini, saya merasa tidak nyaman. Apakah Anda datang ke sini untuk bersembunyi agar bisa menemuinya? Mungkinkah kamu, Hudson Yin tidak dapat mempercayainya? Mulutnya begitu lebar sehingga sepertinya dia bisa menelan kepalan tangannya. Kamu naksir dia. Henry Sword mengerutkan kening dan melangkah mendekat. Dia menendang Hudson Yin. Apakah kamu mencari kematian? Hudson Yin menghindar dengan gesit. Senyuman sombong di wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi. Wajahnya memerah saat dia menutup mulutnya dan berulang kali mengangguk, saya salah. Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Orang macam apa kamu, Siang? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak berguna seperti itu? Henry Sword melepas kacamata hitamnya dan menatap Hudson Yin dengan dingin. Tutup mulutmu, atau aku akan menarik investasiku. Hudson Yin membuat ekspresi sumpah. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Aku akan membantumu mendapatkan adik iparku dengan sepenuh hati. Telinga Henry Sword agak merah. Dia mendengus dingin dan memakai kembali kacamata hitamnya. Dia berdeham dan kembali ke sikap biasanya yang tidak bisa didekati. Ayo pergi dan tonton rekamannya. Saya akan mengikuti Anda selama 2 bulan ke depan. Hudson Yin sangat senang sampai dia hampir melompat. Dia takut Henry Sword akan marah karena dipermalukan, jadi dia hanya bisa menahannya. Dia membungkuk dengan aneh dan membungkuk pada Henry Sword. Ini suatu kehormatan bagi saya. Ketua Siang, tidak apa-apa jika kamu tidak bersuara, tapi kamu akan memukau semua orang dengan satu prestasi. Begitu kamu bergerak, cepat atau lambat Sania Dingley akan menjadi saudara iparku. Sial, Henry Sword diam-diam naksir dia. Siapa yang bisa memahami kegembiraan di hatinya saat ini? Apakah ini akhir dunia? Henry Sword mengejar istrinya. Si gila kerja ingin tinggal lama di sini untuk menonton program rekaman Sania Dingley. Hudson Yin merasa kepalanya sedikit pusing. Apakah dunia ini sudah begitu ajaib? Henry Sword memimpin dan berjalan ke arah yang ditinggalkan Sania Dingley. Hudson Yin mengikuti di belakang dan diam-diam mengeluarkan ponselnya. Dia membuka obrolan grup bernama, Hancurkan Raja Iblis, dan berbagi berita mengejutkan ini dengan 2 anggota grup lainnya. Raja Iblis naksir dia dan mulai mengejar istrinya. Cepat datang. Bab 170. Untuk mengalahkan iblis besar. Dalam waktu singkat, tanda tanya mulai muncul di obrolan grup, memenuhi layar dengan rasa tidak percaya. Ini adalah basis obrolan rahasia Hudson Yin, Lu Chen, dan Lindsay. Karena mereka bertiga biasanya diganggu oleh Henry Sword, mereka tidak punya cara untuk menghadapi iblis besar yang kejam itu. Oleh karena itu, mereka membuat obrolan grup yang disebut Hancurkan Raja Iblis, dan sesekali mengejek Henry Sword dalam obrolan grup. Meskipun mereka saudara yang baik, Henry Sword sangat tidak masuk akal. Setiap kali Hudson Yin menderita di tempat Henry Sword, dia akan datang ke sini untuk mengadu kepada 2 saudara laki-lakinya yang lain. Ketiganya akan menemukan penghiburan, mereka terus bertingkah seperti biasa di depan Henry Sword. Suatu ketika Henry Sword mengetahui obrolan grup ini, Hudson Yin sangat gugup hingga dia takut akan menghancurkan hiburan terakhir untuk mereka bertiga. Pada akhirnya, Henry Sword mengangkat alisnya dengan arogan dan mencibir, kekanak-kanakan. Kalian bertiga bersama-sama tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu ingin mencoba? Hudson Yin ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak, sungguh sebuah lelucon. Latar belakang keluarga Henry Sword sangat kental, namun ia memulai dari awal seperti monster. Dalam beberapa tahun, ia terus mencaplok berbagai perusahaan besar dan mendapat tempat di berbagai bidang, dia terus membangun kerajaan bisnisnya. Dia kejam, seperti mesin penghasil uang yang tidak berperasaan. Namun, dia tetap senang dengan hal itu. Dia senang melihat orang lain berjuang di bawah kendalinya. Setelah bertahun-tahun, mereka bertiga sudah lama diyakinkan oleh Henry Sword. Nama grup hanyalah kekeras-kepalaannya yang terakhir. Henry Sword selalu dikenal karena metodenya yang berdarah besi di dunia bisnis. Semua orang berharap bisa menjauh darinya karena takut Henry Sword akan mengincar mereka. Jika mereka tidak kehilangan sepotong daging pun, mereka juga akan dikuliti. Hanya Hudson Yin dan 2 orang lainnya yang secara kebetulan menjadi saudara laki-laki Henry Sword. Mereka mengagumi Henry Sword dari lubuk hati yang paling dalam dan sudah lama terbiasa dengan dinginnya Henry Sword.
Mereka tahu bahwa Henry Sword hanya memusatkan hasratnya pada perang bisnis yang disukainya dan tidak tertarik pada hal lain. Oleh karena itu, dia terlihat sedikit dingin, tapi itu tidak mempengaruhi fakta bahwa dia masih seorang saudara yang setia dan baik. Hudson Yin dan dua orang lainnya berani marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mengejek Henry Sword di belakang punggungnya. Henry Sword tidak keberatan, jadi ketiganya menjaga obrolan grup ini dengan tenang. Hudson Yin adalah orang yang paling banyak berbicara karena dua lainnya sukses dalam karir mereka. Mereka sibuk seperti Henry Sword setiap hari. Mereka memperluas wilayahnya di berbagai bidang dan kadang-kadang melakukan urusan bisnis. Pertemuan juga bisa dianggap sebagai pertemuan. Hanya Hudson Yin, generasi kedua orang kaya yang miskin, yang tidak sepenuhnya lepas kendali dari keluarganya. Dia bermimpi menjadi taipan media, tetapi keluarganya memblokirnya secara permanen. Karirnya tidak berjalan baik, jadi dia hanya bisa berlari ke sisi Henry Sword setiap beberapa hari. Awalnya dia ingin mencari kenyamanan dan pertolongan, namun pada akhirnya dia mendapat banyak pelayanan. Namun, dia terus-menerus terprovokasi oleh ucapan sarkastik Henry Sword. Untungnya, Hudson Yin berkulit tebal. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Begitu pesan Hudson Yin terkirim, langsung mendapat diskusi hangat dari dua orang lainnya. Lu Chen mengirimkan beberapa tanda tanya secara berurutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin, Hudson Yin. Mengapa Anda berbicara dalam tidur Anda di siang hari bolong? Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Jika Elder Sword tahu kamu menyebarkan rumor seperti ini, dia akan mengirimmu ke Afrika Selatan. Lin Si selalu sangat pendiam. Dari keempatnya, dia dan Henry Sword adalah yang paling cocok karena mereka sama-sama pendiam. Saat ini, dia hanya mengirimkan satu kalimat. Kamu gila. Hudson Yin mengerucutkan bibirnya dengan bangga, jari-jarinya mengetik dengan cepat di layar. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Dia ada di sini bersamaku sekarang. Dia mengakuinya sendiri. Bagaimanapun, tolong jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda berita ini. Aku akan menonton pertunjukannya dulu. Lu Chen buru-buru mendesaknya untuk tetap tinggal. Kembali ke sini. Anda akan dipukuli jika Anda berbicara setengah hati. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Hudson Yin sedikit bangga karena hanya dia yang mengetahui rahasia ini di dunia. Ia berlama-lama dan tidak menjawab, sengaja membuat kedua orang itu cemas. Setelah sekian lama, teleponnya berdering. Hudson Yin kemudian melanjutkan mengetik dengan tidak tergesa-gesa, saya hanya bisa mengatakan bahwa Elder Sword kali ini serius. Dia akan tinggal bersamaku selama 2 bulan. Dengan sifatnya yang gila kerja, bukankah itu benar?